Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dalam ibadah syukur hari ulang tahun GKJ Ceper yang ke-44 secara online. Situasi di tengah pandemi ini memang harus disikapi dengan bijaksana. Adanya pembatasan dalam berkumpul dan beraktivitas bukan berarti kita tidak dapat bersekutu. Melalui sarana YouTube ini, kita dapat bersama-sama merayakan hari ulang tahun GKJ Ceper yang ke-44 tanpa harus bertemu dan bertatap muka. Meskipun dengan penuh kesederhanaan, namun mari kita mengingat 44 tahun perjalanan gereja kita bukanlah perjalanan yang sederhana. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Setiap langkah membutuhkan perjuangan. Sebelum kita memasuki peribadatan, marilah kita satukan hati di dalam doa pembuka yang akan dipimpin oleh Bapak Sujarwanto SIP. Waktu dan tempat kami haturkan. Marilah kita satukan di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Bapa di surga. Saat ini kami telah berkumpul di tempat Gereja Kristen Jawa Ceper, Pepandan Jambu Kidul. Karena penyertaan Tuhan, kami bisa sampai di tempat ini dalam keadaan selamat. Ya Tuhan, saat ini kami akan merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Ceper yang ke-44 secara online. Kiranya Tuhan hadir dan menyertai kami di dalam kami merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Ceper. Hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Ceper saat ini dirayakan secara sederhana karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Untuk itu kiranya Tuhan berkati dalam merayakan HUT ini, walaupun secara sederhana, tapi kami mohon kiranya makna HUT tidak mengurangi rasa kedewasaan GKJ Ceper. Ya Tuhan, kiranya Tuhan pakai para pelaku-pelaku panitia dalam merayakan HUT GKJ Ceper ini, sehingga jalannya HUT bisa berjalan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Demikian doa yang tidak sempurna ini, kesempurnaannya kami haturkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Marilah kita memasuki ibadah syukur hari ulang tahun GKJ Ceper ke-44 dengan bangkit berdiri. Kita naikkan bersama Kidung Jemaat 18 bait 1 dan kedua, Allah hadir bagi kita.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dasari ibadah ucap syukur hari ulang tahun GKJ Ceper ini dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Setiap perjalanan pasti ada awal. Benih GKJ Ceper berawal dari keluarga besar Bapak Suyut Widyo Prasetyo Adi yang ditugaskan dari Yogyakarta untuk melaksanakan tugas panggilannya sebagai tenaga kesehatan atau mantri di Poliklinik Ceper pada tahun 1952. Benih itu pun terus bertumbuh. Wilayah Ceper pada waktu itu masih menginduk di GKJ Delanggu sebagai Pepandan. Inilah awal benih itu tertanam dan mulai tumbuh. Semuanya dibutuhkan perjuangan dan doa. Perjalanan kita selalu dituntun oleh Sang Gembala sejati, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita naikkan kidung jemaat 407 bait 1 dan 2. Tuhan Kau Gembala kami. Benih itu terus berkembang dan tibalah saatnya untuk mendewasakan diri di tanggal 1 Juli tahun 1977. Adalah saat di mana gereja ini diberkati dengan pendewasaannya. Gereja yang dewasa berarti gereja yang mandiri dalam daya dan dana. Pembangunan jasmani dan rohani pun dilakukan dalam kebersamaan. Dalam proses pemanggilan pendeta, dipilihlah dan ditabiskanlah Bapak Pendeta Mulyadi Hadiwibowo SMTH sebagai pendeta pertama yang melayani di GKJ Ceper pada tanggal 26 September tahun 1984. Perjuangan pun terus berlanjut bersama dengan Bapak Pendeta Mulyadi Hadiwibowo SMTH.
GKJ Ceper mampu berkembang baik dalam pemeliharaan iman, pelayanan, serta kesaksian. Pembangunan gereja induk, pembangunan Jambu Kidul, dan Pepantan Wates merupakan perjuangan yang luar biasa dari jemaat untuk bersatu padu dalam tubuh Kristus. Kita adalah serikat persaudaraan yang tetap teguh dalam pelayanan. Marilah kita naikkan Kidung Jemaat 249 bait pertama dan ketiga, Serikat Persaudaraan. Setelah Bapak Pendeta Mulyadi Hadiwibowo SMTH dipanggil Tuhan pada tanggal 17 November 2006, GKJ Ceper memasuki pergumulan yang berat. Ada kalanya perjuangan itu penuh dengan semangat, namun ada kalanya perjuangan itu surut dan melemah. Namun dikala perjuangan kita surut, Tuhan tidak tinggal diam. Ia tetap setia menyertai kita. Ia selalu memberikan kekuatan dan menopang kita sebagai umat yang lemah. Melalui proses pemanggilan pendeta, dipilih dan ditabiskanlah Pendeta David Pratama Putra SSI sebagai pendeta kedua di GKJ Ceper. Perjuangan belum berakhir. Tantangan zaman yang sangat dinamis menjadi pergumulan kita bersama dalam bersekutu, melayani, dan bersaksi. Kita naikkan Kidung Jemaat nomor 260 bait 1 dan 2, dalam dunia penuh kerusuhan. Kerajaan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menghayati perjalanan gereja-Mu, GKJ Ceper, yang pada saat ini memasuki usia yang ke-44 tahun. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Dan pada saat ini kami akan menerima firman-Mu. Sabda-Mu kiranya dapat menjadi kekuatan, penopang, dan juga terang cahaya yang memandu kami, persekutuan di Jemaat GKJ Ceper, di dalam menjalani kehidupan kami, di dalam menjalani utusan kami sebagai saksi-Mu dan juga pelayanan di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk menerima firman-Mu dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sabda-Mu abadi. Kidung Jemaat 50A, kita naikkan bait 1 dan bait yang ke-3. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus 4 ayat 30 hingga 32. Markus 4 ayat 30 hingga 32. Demikianlah firman Tuhan. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, yang mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menerima sabda Allah dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita kembali berada di dalam ibadah online. Meskipun kita waktu-waktu yang lalu sudah bisa masuk di dalam peribadatan di dalam gereja, namun karena situasi pandemi, pada saat ini kita bersama-sama untuk menjaga diri.
Nah, salah satu wujud bagaimana kita mencoba menjaga diri adalah kita mencoba beribadah di rumah masing-masing agar kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19 yang pada saat ini sudah sangat semakin memprihatinkan. Nah, oleh karena itu, harapan kita bersama, mari kita menjaga kesehatan, menjaga kebugaran tubuh, menjaga imunitas, menjaga hati kita agar tetap sehat, segar dan ceria di hadapan Tuhan. Dan juga bagaimana kita saling mendoakan dan saling menguatkan. Pada saat ini kita akan merayakan sebuah hari yang istimewa dengan cara sederhana, hari ulang tahun GKJ Ceper yang ke-44. Diberikan sebuah tema, hidup adalah perjuangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam ibadah tadi, dari awal kita dituntun untuk melihat sejarah GKJ Ceper. GKJ Ceper itu tidak tiba-tiba hadir sebagai gereja dengan jemaat dengan jumlah seperti pada saat ini dengan gedung yang cukup megah. Tidak. GKJ Ceper itu hadir dari nol, hadir dari benih yang sangat kecil. Dijelaskan tadi di dalam sejarah bagaimana diawali dari keluarga Bapak Suyut yang mengawali segala sesuatunya dari nol, menghimpun jemaat-jemaat keluarga-keluarga Kristen di Ceper. Dan disinilah bagaimana di dalam Alkitab tadi kita melihat ada sebuah ilustrasi tentang hadirnya sebuah pohon yang besar. Kalau di dalam Alkitab ini disebutkan pohon sesawi, tapi pemahaman pohon sesawi di Yerusalem dengan yang di sini itu berbeda. Jangan mengira sesawi itu apa yang ditanam di pinggir-pinggir sawah, itu bukan. Sesawi yang dimaksudkan di sini mirip-mirip seperti pohon beringin. Kalau kita melihat pohon beringin itu pohon yang sangat besar, ranting-rantingnya sangat banyak, daunnya sangat lebat, dan pohon beringin itu tempat bersarang burung-burung dan bahkan tupai, serangga-serangga bernaung di dalamnya. Pohon beringin itu tidak tiba-tiba hadir sebagai pohon yang besar, sebagai pohon yang rindang dan lebat. Pohon beringin itu hadir dari sebuah biji yang sangat kecil. Dari biji yang kecil itu ditanam, tumbuh. Tapi apakah hanya seperti itu saja? Tidak. Dibutuhkan perjuangan untuk menumbuhkan pohon itu. Dibutuhkan perjuangan untuk membesarkan pohon itu. Dibutuhkan perjuangan untuk membuat pohon yang tadinya hanya biji kecil menjadi pohon yang besar. Dan disinilah gambaran gereja kita. GKJ Ceper itu berawal dari benih yang sangat kecil. Sebuah keluarga yang hadir di tengah-tengah kehidupan Ceper pada tahun 52. Dan di dalam perjuangannya disitulah bagaimana benih itu dirawat, benih itu disiram, benih itu diberi pupuk, benih itu diberi pembasmi serangga, dirawat dengan penuh cinta dan kasih sehingga sedikit demi sedikit bertumbuh, sedikit demi sedikit mekar, sedikit demi sedikit bercabang, memiliki daun yang lebat, dan hingga pada saat ini kita menjumpai gereja kita yang sudah cukup luar biasa, dengan jumlah jemaat, dengan gedung-gedung, bangunan yang cukup terbilang megah. Nah, disinilah bagaimana segala sesuatu dibutuhkan perjuangan. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum. Perjuangan kita belum selesai. Hidup adalah perjuangan yang tidak akan pernah ada hentinya dan habisnya. Selama kita hidup di dunia, kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan zaman, di mana di dalam tantangan itulah kita harus berjuang. Kalau Bapak Ibu melihat di
perempatan Karangwuni dulu itu terkenal dengan hadirnya beringin yang besar. Tentu beringin yang besar itu muncul karena perawatan. Tapi apa yang terjadi pada saat ini? Ya, satu keadaan yang memprihatinkan. Beringin itu tinggal batang yang kering dan mati. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika beringin itu sudah menjadi beringin yang besar, ya kemudian dibiarkan begitu saja. Perjuangannya dirasakan sudah cukup, sudah puas. Akhirnya lama-lama beringin itu mati. Kalau panjenengan pirsani di Karangwuni itu beringinnya sudah mati. Padahal dulu itu menjadi tanda, menjadi sebuah ikon. Kalau di Karangwuni itu tempat ringin itu ya di situ. Nah, disinilah gambaran bagaimana kalau tumbuhan itu tidak dirawat, meskipun sudah berbuah lebat, meskipun sudah rindang, sudah besar, tapi kalau dibiarkan begitu saja, tanpa ada perawatan, tanpa ada perjuangan, tanpa ada pengorbanan, ya akhirnya mati. Demikian pula dengan gereja kita. Kalau gereja kita didiamkan begitu saja, kita sudah merasa puas dengan gereja kita, lama-lama gereja kita juga akan mati. Kalau kita tidak berjuang untuk kemajuan gereja kita lama-lama akan mundur, surut, dan padam apinya. Nah, disinilah dibutuhkan perjuangan. Jangan merasa kita sudah berada di titik yang enak, yang nyaman. Tantangan zaman pasti saja ada dalam kehidupan kita. Dan dalam tantangan zaman inilah mari kita berjuang. Seperti saat ini adanya COVID-19, ini tantangan zaman di mana kita harus berjuang, harus belajar, harus berkorban, mengasah kepedulian kita terhadap sesama, mengasah kepedulian kita terhadap masyarakat. Setiap kali saya melihat ataupun mendengar suara sirine ambulan yang dalam sehari mungkin bisa lebih dari 10 kali lalu lalang di depan Jalan Raya Solo Klaten. Dan ketika mendengar itu saya benar-benar miris rasanya. Ini pasti ada sesuatu yang berkaitan dengan COVID-19. Nah, disinilah kita diingatkan, mari kita terus berjuang, kita terus melayani, kita terus mengembangkan gereja kita agar gereja kita semakin bermanfaat seperti pohon beringin yang besar meneduhkan orang yang duduk di bawahnya, menjadi sarang burung-burung yang ada di udara, menjadi tempat bernaung tupai-tupai, menjadi tempat berlindung serangga-serangga dan lain sebagainya. Dari sebuah pohon yang besar, di situ ada banyak kehidupan, menghidupi makhluk-makhluk hidup dan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah harapan kita, mari kita kembangkan gereja kita, agar gereja kita menjadi berkat, agar gereja kita menghidupi kehidupan ini, dan kita benar-benar bersaksi dalam Kristus Yesus melalui pelayanan kita dan kesaksian kita. Hidup adalah perjuangan. Selamat melanjutkan perjuangan pelayanan di GKJ Ceper. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa agar bagaimana gereja kita semakin diberkati dan menjadi berkat dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa bersama. 44 tahun Engkau telah mengaruniakan kedewasaan bagi gereja kami di GKJ Ceper. Seperti halnya benih yang tumbuh mekar
kami memiliki tanggung jawab untuk memeliharanya, meneruskan perjuangan-perjuangan dari sesepuh-sesepuh kami yang telah mendahului kami, dan mampukan kami untuk senantiasa merawat gereja kami, menumbuhkan kembali gereja kami, dan mencoba untuk membangun gereja kami agar menjadi lebih baik lagi. Mampukan kami untuk bersekutu pada saat ini Tuhan, meskipun secara online, tapi mampukan kami untuk menghayati persekutuan yang indah, meskipun kami tidak dapat berjumpa secara langsung, tapi persekutuan inilah yang mengikat tali persaudaraan kami dalam keluarga besar GKJ Ceper. Dan juga berkatilah pelayanan kami Tuhan, di dalam kami mencari pelayan-pelayan, kiranya segala sesuatunya dipermudah, kiranya ada regenerasi dalam kehidupan pelayanan di gereja kami, sehingga anak-anak muda tergerak untuk melayani, anak-anak pun disiapkan menjadi pelayan-pelayan-Mu di gereja ini. Berkatilah agar pelayanan di gereja ini selalu disegarkan dan dikuatkan sehingga dapat menjadi berkat. Demikian pula bagaimana kami harus bersaksi di tengah-tengah masyarakat. Mampukan kami untuk menjadi garam dan terang, mampukan kami untuk bersaksi, berbagi kasih kepada sesama kami, sehingga dengan adanya gereja Kristen Jawa Ceper di tengah-tengah masyarakat, nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan terkhusus untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan kelemahan tubuh mereka, terkhusus bagi mereka yang pada saat ini harus isolasi mandiri ataupun isolasi di sebuah tempat karena kelemahan tubuh mereka, adanya virus COVID-19 yang menyerang saudara-saudara kami tersebut. Kiranya Engkau memberkati mereka, memulihkan, memberikan damai sejahtera dan sukacita, serta pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Melalui dokter kiranya Engkau merawat mereka, melalui keluarga kiranya Engkau mengasihi mereka. Demikian pula dengan saudara-saudara kami yang sudah usia lanjut, kiranya Engkau memberikan damai sejahtera, kekuatan, penghiburan, serta kesegaran dalam kehidupan mereka, agar saudara-saudara kami, para eyang-eyang yang sudah sepuh, dapat semakin beriman kuat di dalam Engkau. Kami serahkan juga bagaimana kehidupan bersama kami di dalam klasis ataupun sinode. Mampukan kami untuk bersatu padu, mampukan kami untuk bersinergi, mampukan kami untuk bekerja sama melayani-Mu dan bersaksi di tengah-tengah kehidupan ini. Kami saat ini terkhusus menyerahkan bagaimana para juru rawat, para dokter, tenaga ahli kesehatan, dan mereka yang berperan untuk melayani dalam hal pandemi COVID-19 ini, terkhusus saudara-saudara kami yang terpanggil seperti halnya menggali kubur atau pamulasara. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kemampuan untuk melakukan yang terbaik. Melalui mereka lah keadaan ini dipulihkan. Kami serahkan mereka Tuhan, tanggung jawab mereka sungguh sangat besar. Oleh karena itu berikanlah kekuatan bagi mereka, berikanlah berkat-Mu bagi mereka. Dan kami serahkan juga kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menata situasi di tengah pandemi ini. Kiranya dengan kebijakan pemerintah segala sesuatu dapat berjalan dengan baik, termasuk di dalam vaksinasi. Kiranya Engkau memberkati apa yang menjadi program pemerintah, sosialisasi vaksinasi bagi masyarakat, agar dengan vaksin tersebut kami dikuatkan. Tuhan, pada saat ini pun kami mengingat bagaimana kehidupan bersama kami di lingkup masyarakat dengan saudara-saudara kami
yang berbeda iman kepercayaan. Kiranya kami pun juga dapat menjaga kerukunan, menjaga kebersamaan, menjaga cinta kasih, sehingga kehidupan kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berbeda iman dapat mewujudkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, saat ini kami serahkan setiap ungkapan syukur kami dan juga permohonan-permohonan kami dalam doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat kami ajak bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama orang percaya di muka bumi, marilah kita perbaharui iman kita, bersama-sama mengikarkan percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hidup adalah perjuangan. Kita telah menghayati perjalanan GKJ Ceper dari benih yang ditaburkan hingga saat ini, di mana kita menghadapi pergumulan yang tidak mudah. Pandemi COVID-19 adalah tantangan zaman yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Di tengah pandemi ini, yakinlah Tuhan pasti akan membuka harapan. Di tengah badai topan, yakinlah Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Kita naikkan Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 3 di badai topan dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan.
Kasih karunia Tuhan Allah mengobarkan semangat persekutuan kita. Damai sejahtera dari Sang Kristus memampukan kita untuk melayani dengan ketulusan. Persekutuan di dalam Roh Kudus menuntun kita untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Amin. Ibadah ucap syukur hari ulang tahun GKJ Ceper ke-44 telah selesai. Sebagai wujud syukur atas kasih Allah terhadap kita yang telah menyertai perjalanan GKJ Ceper selama 44 tahun lamanya. Saat ini kita akan memasuki acara pemotongan tumpeng. Kepada Bapak Pendeta David Pratama Putra SSI sebagai pemotong tumpeng yang akan diserahkan kepada perwakilan wilayah 1 Ibu Eti Egowati, perwakilan wilayah 2 Bapak Sujarwanto, dan perwakilan wilayah 3 Ibu Siti Sumarni. Mohon untuk menempatkan diri. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tumpeng ini adalah lambang serikat persaudaraan kita di GKJ Ceper. Saya akan memotong tumpeng ini dan menyerahkan ke masing-masing perwakilan wilayah sebagai lambang bagaimana kita melayani bersama-sama. Dan mari kita bersama-sama membangun gereja kita di tahun yang luar biasa ini, di tahun yang ke-44 di mana Tuhan masih memberikan anugerahnya dan akan tetap senantiasa hadir dalam kehidupan gereja kita. Oleh karena itu, sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi kita. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Jawa Ceper yang ke-44. Kiranya berkat Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dan kita bisa menjadi berkat bagi sesama.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, acara demi acara pada ibadah dan perayaan Hari Ulang Tahun GKJ Ceper yang ke-44 telah selesai. Marilah kita tutup dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami kenal, kami sembah atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Engkau telah menyertai kami dari awal sampai berakhirnya kegiatan ibadah dan perayaan Hari Ulang Tahun GKJ Ceper yang ke-44 ini dengan baik. Apa yang telah kami peroleh pada saat ini semoga dapat berguna bagi kami semua. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga, Tuhan rawat tempat ibadah ini sehingga dapat kami gunakan di lain waktu. Dan juga Tuhan tuntun kami untuk kembali ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapa. Doa yang tiada sempurna ini kami panjatkan atas nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian tadi rangkaian acara ibadah ucap syukur Hari Ulang Tahun GKJ Ceper yang ke-44 telah selesai dari awal hingga akhir dengan keadaan selamat. Kiranya berkat Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita semua. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.